Baik, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya dalam acara kita bercerita tentang hal-hal yang berpositif, inspirasi. Sudah bersama saya Kakak Amin. Amin Ya, amin. Sebelum kita bercerita, mungkin beliau bisa memperkenalkan diri. Kakak perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap sehat walafiat. Sebagai moto, bekerja keras, semangat, dan selalu terbaik untuk ke depan. Dan akhirnya saya sudah akan menjelaskan pertemanannya, yaitu Guru John. Silakan. Kakak perkenalkan nama dulu. Oke, baik. Nama saya biasa dipanggil Asken. Kalau nama lengkapnya Amin S. Kenakama. Alamatnya sekarang tinggalnya di Palembang. Untuk honoriumnya atau tempat kerjanya di SMA Negeri 1 Abad, guru BK. Begitu kakak. Baik teman-teman, beliau ini selain guru, beliau juga punya keahlian yaitu tukang kakak. Ya. Tukang seperti teman-teman lihat di belakang ini adalah hasil karya dari beliau. Jadi tugas beliau selain guru di sekolah, selain guru BK, beliau juga di rumah itu mengisi kekosongan kakak, mengisi kekosongan dengan membuat keahlian di bidang pertukangan, yaitu bisa buat papan nama sekolah dari semen dan lain sebagainya. Mungkin kakak bisa menjelaskan, kakak selain guru di luar kakak geluti ini pekerjaan mulai dari kapan? Saya mulai kerja papan nama untuk SMP atau UPTD SMP Negeri Palembang. Saya mulai kerja itu pada tanggal 7 Desember. Dari 7 Desember itu seandainya kalau pagi sampai sore itu saya kerja hanya setengah hari saja. Misalnya saya pulang sekolah baru saya kerja, dan saya kerja itu mulai tanggal 7 sampai tanggal 12 Desember. Kalau misalnya kerja pagi sampai sore tidak mungkin sampai tanggal 12 gitu. Tapi ini saya pulang prestasi belajar di sekolah atau pulang kerja dari sekolah baru saya sambung kerja. Nah, kalau seandainya misalnya saya kerja pagi sampai sore atau sampai malam, paling tinggi malam itu sampai jam 10, berarti itu tidak mungkin sampai tanggal 12. Ya. Sampai tanggal 12 palingan 1 minggu lah. 1 minggu ya. 1 minggu bisa habis. Kalau forcing tiap hari Ya, 1 minggu kayak gitu. Apalagi kalau punya anak buah yang bisa pegang sendok, itu paling cepat. Tapi kemarin itu kan saya butuh hanya dalam rumah, yaitu adik saya atau dengan istri saya sendiri. Kalau saya punya teman yang atau anak buah yang bisa pegang sendok paling cepat tidak. Cepat. Luar biasa kakak, ini kita lihat ini cukup bagus. Maksudnya ide-ide konsep-konsep yang muncul ini kira-kira kakak dapat dari mana atau muncul sendiri begitu? Oh ya. Maksudnya konsep buat ini kan tidak mungkin anak langsung jadi kan, pasti berpikir bagaimana gitu. Oke. Saya mulai berpengalaman mengenai konsep-konsepnya dari Kupang. Ada satu temannya orang Jawa. Kalau yang awal tokonya tuh Arjuna punya, lalu datang waktu saya tinggal di Batu Kedera itu ada tempatnya di NBD itu namanya Mariam Bambu. Di situ saya kerja mulai dengan orang Jawa saat itu, mulai modifikasi bentuk bambu. Namanya waktu secara itu orang bilang secara bersembunyi di situ di lubang Mariam Bambu ya. Jadi nama tempatnya itu juga Mariam Bambu gitu. Di bawah dari NBD. Dari situ orang saya dapat dari orang Jawa itu dia bilang yang penting fokus ya. Kalau kita fokus dan tidak bisa memaksa diri, maka di situ ada hasil. Kalau kita kerja hanya cuman-cuman, itu tidak ada kata hasil gitu. Tapi kalau kita fokus dan tidak memaksa diri begitu,
tidak ada hasil. Tapi kalau kita betul-betul fokus dan serius pasti ada hasil. Dan dari situ saya juga mulai, saya hanya cara tangkapnya dari ibu temannya itu cepat sekali saya tangkap. Dan mulai dari situ saya mulai kerja tuh, di situ saya uji coba, ternyata betul yang dia sampaikan itu saya uji coba pasti. Baik kakak, luar biasa. Selanjutnya kakak, dari yang kakak kerja ini tentunya butuh tenaga, butuh pikiran. Kakak bisa menjelaskan dia punya saat kerja itu dia punya tingkat kesulitan kerja itu seperti apa? Ini mungkin saat pegang sendok kah, atau mungkin saat pegang skop kah? Oh ya, Dia punya tingkat kesukaran. bagus. Oke, baik. Yang kita kerja itu kita pegang sendok kan itu kita sudah rasakan. Hanya kita pegang sendok, ambil sekian campuran. Yang dia punya ukuran campurannya kalau paling bagus, misalnya semen 1 berarti pasir itu harus halus untuk 31 ukurannya. Itu paling kuat sudah Ya, kan? ya, itu paling kuat. Berarti setengah matinya di situ kakak ya? Ya. Dan kalau seandainya untuk volume misalnya 3 meter tambah tamanya tuh, kalau seandainya persiapan semen tuh paling tinggi 25, itu menjaga kemungkinan, tapi tidak mungkin sampai 25 seandainya. Contoh saja di sini SMP punya, saya kemarin saya bilang 25, 25 ya. tapi tidak sampai 25, pas 24 gitu. Itu namanya cara hitung volumenya begitu. Baik kakak, luar biasa. Kakak selain kakak punya keahlian, kakak fokus, kakak tekun, dan hasilnya seperti ini. Mungkin kakak bisa cerita lagi dengan teman-teman kita semua. Selain ini sudah berapa hasil karya yang kakak ciptakan? Selain kakak kerja ini SMP punya, mungkin ada yang lain bisa kakak jelaskan. Oke. Sudah berapa yang kakak buat? Ya, baik. Yang sebelum saya pulang dari Kupang, saya langsung kerjanya tuh pas di Enkurio. Enkurio, gereja Enkurio Enambuk Paidelang. Ya, itu awalnya kolam. Setelah itu di D1 SD Gemit Mur 1 ya? Nah, Mur 1. Dari SD Mur 1 itu hanya buat guru, sekaligus saya jet itu aja. Tapi sudah konsepnya tuh nih Om Den yang kerja. Hanya dari kepala sekolah sampaikan bahwa hurufnya tidak kentara, jadi perlu saya rubah. Nah, dari situ saya rubah tuh huruf timbul, kemudian saya rubah warna catnya tuh jadi warna lain. Lalu yang berikut, yang ketiga tuh saya kerja di SMA Negeri 1 Abad, yaitu buat kolamnya mancur ikan. Dan yang berikut setelah itu kerja di SMA, saya buat di Enkurio lagi kembali, yaitu papan nama bentuk latarnya keramik. Ya, mengenai papan nama bentuk latarnya keramik itu paling sulit, paling setengah mati. Saya itu kalau seandainya proyek luar mungkin dia punya harga tidak bisa diperhitungkan, karena itu kan latar keramik setengah mati. Tapi kalau namanya gereja punya, jadi harganya juga saya tidak sepakati. Kalau mau kasih berapa saya tidak bisa omong. Pokoknya kalau mau kasih atau mau kasih berapa kasih begitu. Setelah itu saya kerja di situ, itu saya buat papan nama 2 kolam. 2 kolam itu satu macam keladi, dan yang kedua tuh bentuk teratai. Karena orang istilahnya kalau kita di Palembang atau Armata itu identik ya. Jadi saya bentuk sesuai dengan kita punya konsep gitu. Lalu setelah itu dari gereja saya sudah di SMP sini. Itu saya SMP di sini, itu terakhir sudah. Oh, buat ini yang terakhir. Jadi dari situ memang
ada banyak yang sudah butuh untuk mau kerja tapi belum, karena bahannya belum ada. Waktu saya mau kerjain itu sudah ketabrakan dengan kantor kelas, tapi ini namanya sudah mendadak hari-hari untuk mau sidang. Nah mereka dari kantor katanya mau buat laporan juga, jadi sudah kalau begitu makasih di teman kalian, dan saya sudah fokusnya di SMP saja biar sampai habis begitu sampai sekarang. Luar biasa kakak. Dari kakak sampaikan pengalaman kakak kerja ini, dalam hal kakak bagi waktu di sekolah dengan di saat kerja ini mungkin agak setengah mati atau bagaimana? Atau mengisi kekosongan saja begitu? Ya tergantung. Kalau saya kerja di sekolah itu kan, kalau sudah cari sekolah kan guru BK palingan pembinaan begitu. Kalau seandainya saat saya ada kerja, mungkin saya akan kerja bagi tugasnya di sekolah itu seperti apa saya sudah tahu. Oh ya sudah di Gitu. setel Tapi gitu. kalau seandainya tidak ada tugas di sekolah, maka saya akan fokus kerjanya. Apabila saya ada kerja maka fokus juga harus sampai habis. Ya begitu. luar biasa. Jadi kerja bertanggung jawab. Ya. Jadi loyalitas tanpa batas. Di sekolah juga tetap loyalitas dengan pimpinan. Di kerja juga Kerja, tetap ya, fokus ya. untuk selesai. Ya, Luar betul. biasa. Itu satu talenta yang kakak miliki cukup luar biasa. Sangat kita perlu salut bahwa beliau ini walaupun memiliki keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, tetapi beliau berusaha untuk bagaimana talenta yang dimiliki ini dia kembangkan dalam bentuk, teman-teman bisa lihat, bisa bentuk papan nama sekolah. Jadi teman-teman yang ketika membutuhkan tenaga seperti ini, hasil papan ini bisa teman-teman hubungi beliau atau juga bisa hubungi saya, nanti saya sampaikan kepada beliau. Ini kakak ya. Dan terakhir mungkin kakak bisa pesan buat masyarakat, teman-teman, anak-anak muda yang saat ini kita lihat bahwa sulit dalam bekerja. Pekerjaan itu sangat sulit. Bagaimana cara untuk orang bisa bekerja seperti kakak punya keahlian, tidak hanya duduk-duduk tetapi bisa kerja, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Kakak bisa pesan. Oke, untuk pemuda-pemudi yang khususnya di Palelang, saya mau sampaikan bagaimana kita mau mengerjakan sesuatu untuk dapat hasil yang bagus atau dapat yang memuaskan buat kita. Yaitu yang pertama, kita kerja itu betul-betul fokus. Dan yang kedua, tidak boleh memaksa diri untuk mau, contoh saja kejar uang begitulah. Kalau kejar uang untuk cepat-cepat kan hanya artinya itu kerja kasar. Kalau kerja kasar kan hasilnya mungkin tidak membuat orang senang begitu. Tapi kalau kita kerja serius, fokus, santai lah, maka itu ada hasil. Dan yang terakhir, kalau kita kerja pasti ada sebelumnya dari ucapan dalam hal kita untuk berdoa, kita perbuatan atau minta pertolongan sehingga kita kerja itu betul-betul begitu. Dan yang terakhir, kalau mau belajar atau mau minta tolong saya untuk membantu kerja atau saya bisa bantu. Dan yang kerja ini tidak sulit sebenarnya. Yang penting satu hal yang saya perlu sampaikan, yaitu harus fokus sebenarnya. Fokus, baik, luar biasa. Jadi teman-teman, pesan yang disampaikan oleh beliau ini penting, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu itu yang pertama jangan lupa berdoa, tetap semangat, kerja harus fokus, kerja tidak boleh paksa diri, sesuaikan dengan situasi dan kondisi agar pekerjaan yang kita hasilkan nanti itu bisa memuaskan kita sendiri, memuaskan orang lain. Akhirnya dia bisa berguna, kakak. Luar biasa. Terima kasih kakak, hormat diberi. Kakak sudah mau berbagi cerita di Genius Melarat, nama channel saya kakak. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih kakak, selamat sore.